Bacaan dari Nubuat Sefania. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang memuja aku yang berserak-serak akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab Sefania berkaitan dengan kehidupan bangsa terpilih pada waktu itu, bahwa hidupnya sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan.
orang yang disebut percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata tingkah lakunya jauh dari apa yang diharapkan Tuhan. Maka kemudian Tuhan memilih dan juga membiarkan kehidupan komunitas, dikatakan ada komunitas kecil yang disebut sisa Israel. Artinya sisa Israel itu adalah yang disebut kelompok Anawim pada zaman perjanjian lama, zaman dahulu. Disebut ada kelompok Anawim, kelompok sisa Israel. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dikatakan tidak melakukan kelaliman ataupun tidak berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Tapi dikatakan sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang. Suatu kelompok yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Suatu kelompok yang membawa kehidupan yang sesungguhnya antara kehidupan sebagai orang beriman dengan apa yang dilakukan. Sesuai dengan kelompok tingkah laku mereka unggul. Kehidupan mereka unggul dalam kebaikan. Itulah kelompok Anawim dalam apa yang disampaikan dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil ketika Tuhan Yesus berbicara dengan imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Artinya bukan rakyat biasa, tapi pemimpin. Mereka yang dikatakan kalau sudah namanya juga pemuka-pemuka bangsa, ya orang-orangnya hidupnya mestinya yang taat kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, 2 orang anak yang pokoknya dua-duanya suruh kerja di kebun anggur. Yang satu bilang mau, baik di hadapan ayahnya, baik Bapak, tapi tidak mau kerja. Baik Bapak, tapi tidak mau melakukan kehendak Bapaknya. Yang satu dikatakan tidak mau, dan menyakitkan. Tapi ternyata dia kemudian menyesal. Itulah kehidupan yang sesungguhnya menyesali kelemahan, menyesali istilahnya dosanya, menyesali apa yang membuat luka hati ayahnya. Dan Tuhan membenarkan yang kedua karena mau menyesali. Hidup kita tinggal sekarang seperti apa? Bilang baik, tapi belakangnya hancur. Belakangnya berikutnya tidak dekat dengan orang tua, menyakitkan. Tapi ada orang yang memang kemudian menyesali. Ini adalah gambaran tentang kehidupan bangsa Israel dahulu. Dahulu, bukan sekarang. Dahulu. Bagaimana mereka kelihatan baik-baik aja. Rajin doa. Rajin baca kitab suci. Tapi kelakuannya payah. Kira-kira kita apa? Yang mana? Kira yang rajin doa, rajin baca kitab suci, tapi tutur kata kita yang keluar dari mulut kita, taman safari. Ya, banyak binatang, ngomong-ngomong kasar, keras, tidak peduli, dipenuhi dengan kebencian. Tapi padahal kalau kehidupan kita, sungguh-sungguh kita menyadari, hidup kita itu bagaimanapun juga kesalahannya banyak. Tapi kalau kita terus menyadari dan kemudian menyesali, maka hidup kita itu terus mengarahkan hidup kita pada jalan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang kita laksanakan. Kita berbuat baik pada siapapun. Tutur kata kita baik, sikap kita baik pada siapapun. Tidak peduli agama apapun, tidak peduli suku apapun. Tapi kita berbuat baik.
Maka mari hari ini kita persembahkan hidup kita supaya semua orang yang kita jumpai hari ini, kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan berbuat kasih. Kita diminta oleh Tuhan untuk menghormati. Kita diminta oleh Tuhan untuk bertutur kata yang baik. Mari kita laksanakan kehendak Tuhan itu supaya kita juga mampu terus berbuat baik, bertutur kata baik, bersikap baik dalam keseharian kita kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Itulah tandanya kita termasuk dalam komunitas, kalau zaman dulu disebut sisa Israel atau Anawim, supaya kita menjadi komunitas yang senantiasa mau berbuat baik, mau berbuat penuh kasih, mau dalam kehidupan saling menghormati, dan kita membawa kehidupan komunitas yang dikatakan tadi, hidupnya tenang, kehidupannya yang baik, membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.